Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rara Armita Rais. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Sebelumnya kita mempelajari tentang ketentuan kurban. Hari ini kita akan mempelajari tentang ketentuan akikah. Dalam video pembelajaran ini kita akan mempelajari beberapa materi. Yang pertama, pengertian akikah. Yang kedua, hukum akikah. Yang ketiga, jenis dan syarat akikah. Yang keempat, waktu penyembelihan hewan akikah. Dan yang terakhir adalah hikmah akikah. Pelajaran pertama adalah pengertian akikah. Akikah, secara etimologi, akikah berarti rambut yang ada di kepala bayi yang baru lahir. Sedangkan menurut istilah, akikah adalah hewan yang disembelih karena kelahiran seorang anak. Materi selanjutnya adalah hukum akikah. Nah, hukum akikah menurut para ulama ada beberapa perbedaan pendapat. Yang pertama, pendapat mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum akikah adalah mubah dan tidak sampai pada mustahab atau dianjurkan. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan mazhab Hanafi berpendapat pensyariatan kurban telah menghapus seluruh syariat sebelumnya. Selanjutnya adalah pendapat dari mazhab Maliki. Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukum akikah adalah sunnah yang disenangi dan hal tersebut tidak masuk dalam kategori yang diwajibkan. Adapun pendapat dari mazhab Syafi'i, hukum akikah adalah sunnah muakkad, yaitu suatu ibadah yang dianjurkan. Walaupun sebatas sunnah, namun sunnah yang satu ini adalah sunnah yang dianjurkan. Dalam kata lain, sunnah yang sangat kuat. Dan pendapat mazhab Hambali sama dengan pendapat Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa melaksanakan akikah hukumnya sunnah muakkad. Jenis dan syarat akikah. Apakah kalian semua sudah tahu jenis dan syarat apa saja yang digunakan untuk hewan akikah? Ya, jenis yang digunakan adalah hewan ternak, yaitu seperti unta, sapi, kerbau, domba, dan juga kambing. Namun, mayoritas orang Indonesia menggunakan kambing sebagai hewan akikah. Hewan-hewan yang akan kita jadikan sebagai hewan akikah harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya terbebas dari cacat. Kategori cacat yang dimaksud adalah buta satu matanya ataupun dua matanya, pincang yang menyebabkan hewan tersebut tidak dapat berjalan ke tempat penyembelihan, hewan yang sangat kurus atau tidak memiliki banyak daging, hilang seluruh giginya, dilahirkan tanpa daun telinga, terpotong puting susu, tidak memiliki ekor. Syarat selanjutnya adalah hewan yang telah sampai batas usianya. Nah, batas usia yang dimaksud di sini sama halnya dengan batas usia hewan yang akan dikurbankan. Para ulama bersepakat tentang usia unta yang dapat dijadikan hewan akikah adalah unta yang berumur 5 tahun. Berbeda dengan sapi, menurut pendapat mazhab Maliki, usia sapi yang dijadikan hewan akikah adalah sapi yang berusia 3 tahun. Sedangkan menurut Imam Hambali dan Imam Syafi'i, sapi yang digunakan adalah sapi yang berusia 2 tahun. Begitupun dengan kambing. Menurut mazhab Maliki dan Hambali, kambing berusia 1 tahun. Dan menurut mazhab Syafi'i, kambing berusia 2 tahun. Dan adapun domba, menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, domba berusia 1 tahun, sedangkan menurut mazhab Hanbali, domba berusia 6 bulan. Selanjutnya, mengenai jumlah hewan akikah. Menurut mazhab Maliki, jumlah hewan akikah baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan adalah 1 ekor. Adapun menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, 1 ekor hewan akikah untuk kelahiran bayi perempuan dan 2 ekor hewan akikah untuk kelahiran anak laki-laki. Hewan yang disembelih sebagai hewan akikah boleh dimakan oleh keluarga dan disunnahkan daging yang dibagikan kepada orang lain sudah diolah atau sudah dimasak. Waktu penyembelihan hewan akikah.
Hewan akikah hendaknya disembelih pada hari ketujuh kelahiran bayi terhitung dari lahirnya bayi tersebut. Jika bayi lahir pada malam hari, maka hari pertama kelahirannya dihitung baru pada keesokan harinya. Menurut mazhab Maliki, jika bayi lahir sebelum fajar atau bersamaan dengan fajar, maka terhitung hari tersebut adalah hari pertama kelahiran bayi tersebut. Adapun waktu penyembelihan disunahkan di antara waktu duha hingga tergelincirnya matahari dan tidak disunahkan dilakukan pada malam hari. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali menegaskan bahwa jika akikah dilakukan sebelum atau sesudah hari ketujuh, maka tetap dibolehkan. Setelah mempelajari ketentuan akikah, ada beberapa hikmah yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, sebagai wujud rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membiasakan diri bersikap dermawan. Dan yang ketiga, meningkatkan hubungan baik dengan orang lain. Itulah tadi video pembelajaran kita tentang ketentuan akikah. Semoga video pembelajaran ini dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi pada video selanjutnya.